Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Toto Gunarto. Hari ini saya akan menjelaskan tentang baterai dan perawatannya. Sebelum kita mulai materi, saya sampaikan dulu untuk peralatan kegiatan hari ini. Yang pertama, alatnya nanti yang kita gunakan ada multimeter, kemudian ada hidrometer, kemudian ada sikat baja, ada sarung tangan, ada kain lap, ada vaselin, ada kunci, ada nampan. Nah, ini alat-alat yang nanti kita gunakan untuk perawatan baterai. Kemudian jangan lupa untuk pelaksanaan praktek kita harus memakai birpak lengkap, kemudian memakai sepatu safety. Baru kita bisa siap untuk melaksanakan perawatan baterai. Untuk pengenalan baterai dan perawatan baterai, nanti kita akan menggunakan baterai dari kendaraan mobil EVV. Ini mobilnya. Untuk mobil EVV ini, baterai terletak di bawah jok sebelah kiri pengemudi. Untuk prosedur pelepasannya, terlebih dahulu harus kita pastikan kunci kontak kendaraan ini di posisi off. Untuk baterainya nanti ada di sini di bawah jok sebelah kiri. Namun terlebih dahulu kita pastikan posisi kunci kontak di posisi off. Kita geser ke sebelah kanan. Nah, kita pastikan kunci kontak di posisi off. Ini posisi ACC, ini posisi off. Kenapa harus di posisi off? Agar arus listrik dari baterai tidak mengalir ke rangkaian. Jadi untuk keselamatan kerja. Udah posisi off, kemudian kita bergeser ke sebelah kiri, kita mulai melepas baterai. Sebelum kita mulai melepas baterai, kita pakai dulu peralatan keselamatan kerja, mulai dari sarung tangan, ini berfungsi untuk melindungi tangan dan kulit kita dari air aki, karena air aki nanti ketika menetes dan mengenai kulit akan membuat kulit kita menjadi iritasi. Dan kita posisikan jok ke belakang, kita angkat karpet penutup, kemudian kita lepas pengait 2, kita naikkan jok. Nah, untuk keselamatan kerja saat kita melepas baterai, kita melengkapi dengan fender atau pelindung bagian mesin. Jadi ini frame harus kita beri pelindung berupa fender. Tapi karena keterbatasan alat, kita tidak melapisi dengan fender. Fender ini berfungsi untuk melindungi cat bodi ini dari air aki, karena ketika air aki ini menetes dan mengenai cat kendaraan nanti akan menyebabkan korosi. Itu. Kemudian untuk prosedur pelepasannya yang kedua, melepas terminal baterai ini dimulai dari terminal negatif dulu, kemudian terminal positif. Kenapa negatif dulu? Karena negatif ini terhubung dengan bodi. Dari positif, misal kita pakai kunci, kemudian kuncinya mengenai bodi, nanti akan menyebabkan konslet. Saya ulang lagi, melepasnya mulai dari terminal negatif yang terhubung dengan massa bodi. Kita lepas. Dengan kunci pas.
Setelah kendor, kita angkat klem, kemudian kita pindah ke terminal positif. Dan kita angkat. Setelah terlepas, kita angkat baterainya, kita taruh di atas meja. Sebelum kita mulai perawatan, saya jelaskan dulu apa itu fungsi baterai. Baterai merupakan komponen dari kelistrikan kendaraan. Baterai ini berfungsi sebagai sumber arus listrik untuk kendaraan. Saat kendaraan posisi off atau mati, baterai ini berfungsi menyuplai kelistrikan dari kendaraan. Kemudian ketika kita menstarter kendaraan, baterai ini berfungsi sebagai penyuplai listrik untuk starter, untuk menghidupkan awal kendaraan. Dan ketika kendaraan itu hidup atau menyala, baterai ini berfungsi untuk menyimpan listrik dari pengisian kendaraan. Nah, baterai ini di sini tertulis kode 45 ampere per 20 jam. Ini menunjukkan kapasitas baterai. Nah, baterai ini mempunyai tegangan 12 volt. Sedangkan kapasitas arusnya tertulis di baterai 45 ampere per jam. Baterai sebagai sumber arus listrik DC atau arus listrik searah. Dan kita lanjutkan. Baterai terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, bagian luar ini merupakan kotak baterai. Kemudian ada dua terminal baterai, terminal positif dan terminal negatif. Kemudian di bagian atas ini ada penutup baterai berjumlah 6. Kemudian di bagian dalam baterai ini bisa dilihat di sini ada ruangan-ruangan, ini menunjukkan sel baterai. Di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 ruangan yang menunjukkan baterai ini memiliki 6 sel, di mana tiap sel itu menghasilkan listrik sebesar 2 volt lebih. Jadi ketika dijumlah dari 6 sel ini, baterai ini mempunyai tegangan 12 volt lebih. Kemudian di baterai ini ada garis biru bawah dan garis biru atas. Yang garis biru bawah ini di atasnya tertulis lower level dan yang atasnya tertulis upper level. Di sini menunjukkan batas minimal dari air aki. Lower level menunjukkan batas bawah dan yang upper level menunjukkan batas atas. Harapannya nanti air aki ini tidak boleh di bawah tulisan lower level. Itu untuk pengenalan baterai. Kemudian kita lanjutkan dengan prosedur perawatan baterai. Yang pertama, prosedur perawatannya dimulai dari pemeriksaan secara visual. Pemeriksaan secara visual dimulai dari memeriksa kotak baterai. Kotak baterai ini kita periksa apakah ada bagian yang mengalami lecet maupun pecah. Di bagian kotak baterai tidak ada bagian yang pecah. Berarti baterai ini dalam kondisi baik. Pemeriksaan visual yang kedua, kita memeriksa jumlah dari air aki yang ada di dalam. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa di sini ada tulisan lower level dan upper level. Air aki ini dalam kondisi bagus ketika jumlahnya berada di antara lower dan upper. Kita goyangkan sedikit untuk melihat volume dari air aki. Untuk sel pertama, ini air akinya berada di atas
lower. Kemudian yang kedua juga sama, berada di atas lower. Yang ketiga di atas lower. Yang keempat sama, yang kelima dan keenam sama. Berarti untuk jumlah air akinya dari ke-6 sel ini masih sesuai standar, yaitu berada di antara posisi lower dan upper level. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah memeriksa kondisi terminal baterai, terminal positif maupun terminal negatif. Ketika terjadi reaksi kimia, biasanya di terminal positif maupun negatif nanti akan ada kotoran maupun korosi. Nah, sebagai perawatannya maka harus kita bersihkan. Untuk membersihkan kotoran bisa kita lap dengan menggunakan kain lap. Kita bersihkan. Dan untuk membersihkan karat kita gunakan sikat kawat ataupun kertas amplas. Kita gosok di bagian terminal sampai bersih. Nah, kenapa harus dibersihkan? Karena ketika tidak dibersihkan, maka kotoran ini akan menghambat aliran listrik dari baterai ke rangkaian kelistrikan. Sudah, terminal positif dan negatif sudah bersih. Kemudian perawatan selanjutnya adalah mengukur tegangan baterai menggunakan multimeter. Kita mengukur tegangan baterai menggunakan multimeter digital. Untuk langkah pengukurannya, kita tinggal memutar selektor ke posisi V, huruf V yang menunjukkan volt. Kemudian kita pastikan tanda yang ada di layar LCD ini menunjukkan garis lurus atau strip yang menunjukkan itu tegangan DC atau searah. Kemudian kita pilih satuannya yang volt dan titik angka di belakang titik ini satu angka dengan memilih tombol rank. Sudah, ini satuannya sudah volt, kemudian di belakang titik itu satu angka. Untuk pengukurannya, di sini di multi ada dua kabel. Kabel berwarna merah dan kabel berwarna hitam. Cara penggunaannya, kabel yang berwarna merah ini kita hubungkan ke terminal positif dan yang hitam ke terminal negatif. Kemudian kita baca hasilnya. Dari hasil pengukuran, tegangan baterai ini menunjukkan angka 13 volt. Untuk standar minimal tegangan baterai itu 12,5 volt. Jika di bawah 12,5 volt berarti baterai ini perlu dicas ulang atau pengisian ulang. Tapi jika di atas 12,5 volt berarti tegangannya sudah cukup, tidak perlu dicas ulang. Untuk pengukuran tegangan sudah cukup. Kemudian kita posisikan lagi multimeternya ke posisi off. Kemudian perawatan berikutnya, pemeriksaan berikutnya kita akan mengukur berat jenis air aki menggunakan alat ukur hidrometer. Untuk standar berat jenis air aki itu 1,27. Sebelum kita lakukan pengukuran, terlebih dahulu kita lakukan kalibrasi dengan cara hidrometer dicelupkan ke air. Ketika hidrometer ini siap digunakan, maka nanti akan menunjukkan di atas warna merah. Kita tekan karetnya, kemudian kita masukkan dan kita lepas.
menunjukkan di atas warna merah. Jadi proses kalibrasi sudah selesai dan hidrometer siap digunakan. Kita buang lagi airnya dengan menekan karet. Terlebih dahulu kita buka penutup baterai. Caranya sama, kita pencet, ditahan, kemudian dimasukkan mulai dari sel pertama, kemudian kita lepas. Dan kita baca dengan posisi hidrometer berada di aki, tidak boleh diangkat. Pembacaan harus searah antara mata dengan posisi angka. Nah, untuk sel pertama ini nilainya adalah 1,15. Kita masukkan lagi, kita pindah ke sel berikutnya. Sel kedua 1,15. Sel ketiga 1,17. Sel keempat 1,17. Sel kelima 1,12 dan sel keenam 1,12. Dari 6 sel baterai ini diperoleh hasil untuk rata-ratanya itu berada di 1,2. Pada standar dari berat jenis air aki itu di suhu 20 derajat adalah 1,27. Berarti kesimpulannya untuk berat jenis air aki ini perlu ditambahkan agar hasilnya nanti 1,27. Sudah selesai untuk pengukuran berat jenis. Kita bersihkan dan kita bersihkan bekas tetesan yang ada di bodi lagi. Nah, ditutup ini ada lubang kecil. Lubang ini berfungsi untuk ventilasi uap dari air aki ketika proses pengisian. Jangan sampai lubang ini tersumbat. Kalau tersumbat berarti nanti uap dari air aki ini tidak bisa keluar. Kita periksa yang nomor 2. Dan kita bersihkan bekas cairan elektrolit, jangan sampai ada yang tertinggal. Selesai. Untuk perawatan baterai sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasang lagi baterai ke kendaraan. Sebelum dipasang, kita olesi dulu Vaseline di 2 terminal positif dan negatif. Ini berfungsi untuk mencegah terjadinya korosi.
sudah, kemudian kita pasang di kendaraan. Untuk terminal positif ada di sebelah kanan dan yang negatif di sebelah kiri. Stop. Kita pasang. Untuk pemasangannya kita mulai dari terminal positif. Kebalikan dengan pelepasan. Dan kita kencangkan dengan kunci. Dan negatif. Pastikan posisi klem positif dan negatif terpasang pas, tidak kendor. Untuk pelepasan sudah selesai dan kita tutup. Kita kancingkan lagi. Kita tutup. Dan kita coba menghidupkan kendaraan untuk memastikan baterai terpasang dengan sempurna. Dan kita menyalakan kendaraan. Kendaraan nyala berarti pemasangan baterai sudah pas. Kita matikan lagi. Demikian penjelasan dari saya tentang baterai dan perawatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.